Ikhwani hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, apakah dari kalangan yang kami hormati para jajaran pemerintah sipil ataupun militer, demikian pula pada kaum muslimin dari kalangan rakyat, sungguh sebagaimana dikatakan Bapak Syamak, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, sangat indah bersatunya al-hukam wal wahkumin, bersama-sama bahu-membahu antara pemerintah dengan rakyatnya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan akidah dan akhlak. Ikhwani fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayatnya untuk mengingatkan kita tentang satu kenikmatan besar, yaitu kenikmatan persatuan dan ukhuwah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian dulunya berpecah belah, a'daan, bermusuh-musuhan, fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah satukan kalian, kata Allah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan kenikmatan dari Allah kalian menjadi bersaudara. Kalimat wadhkuru, ingatlah kenikmatan Allah atas kalian, maknanya hendaklah diingat dan disyukuri. Kenikmatan ukhuwah Islamiyah, kenikmatan persaudaraan, kenikmatan persatuan. Dan yang kedua, kata Allah, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha, dan kalian dulunya di pinggir jurang neraka, tetapi Allah selamatkan kalian daripadanya. Para mufassirun, para ahli tafsir menyatakan bahwa Allah menyatakan demikian agar kita mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk persaudaraan dan dalam bentuk keselamatan dari api neraka. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian yang tadinya kalian bermusuh-musuhan, bertikai, berpecah, setiap suku dengan suku lainnya saling berperang, saling membunuh di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Tetapi dengan datangnya Islam, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan datangnya Islam kalian menjadi bersaudara, kalian menjadi bersatu, kalian menjadi orang-orang yang hatinya rukun. Allafa baina qulubihim. Yang kata Allah dalam ayat lain, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kata Allah, kalaupun engkau mengeluarkan infak, mengeluarkan modal seluruh apa yang ada di muka bumi ini, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Dengan harta dunia tidak bisa, dengan seluruh harta yang ada di muka bumi ini tidak akan bisa. Walakinnallaha allafa bainahum, tapi Allah lah yang menyatukan mereka. Artinya persatuan dan persaudaraan tadi tidak bisa dibeli dengan harta, tetapi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin dengan ajaran Allah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah turunkan Al-Qur'an, Allah utus seorang rasul yang mulia, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Maka itu semua perangkat-perangkat persatuan, perangkat-perangkat ukhuwah yang kalau kita masuk di dalamnya di atas bimbingan Quran was sunnah, niscaya kita akan merasakan kenikmatan tadi, kenikmatan yang tinggi yang Allah katakan syukuri kenikmatan itu. Mana mensyukurinya adalah jangan sampai hilang kembali, jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kalian kembali seperti zaman jahiliyah, bertikai, berperang, saling bunuh, saling menumpahkan darah dan seterusnya dan seterusnya. Mensyukuri nikmat ukhuwah adalah dengan tetap berpegang dengan perangkat-perangkat ukhuwah. Perangkat-perangkat ukhuwah itu adalah Alkitab was sunnah. Alkitab was sunnah.
Al-Quran yang Allah turunkan dan bimbingan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi ikhwanifidin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, sunnatullah, sudah satu sunnatullah di alam ini. Allah sudah ciptakan demikian, setiap nabi punya musuh. Allah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kata Allah, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Yuhuna ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, musuh-musuh para nabi ini dari kalangan jin dan manusia saling membisikkan zukhrufal qawli ghurura, saling membisikkan ucapan-ucapan tipuan yang disebut oleh Allah dengan zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata-kata yang indah tetapi menipu, rangkaian kata-kata yang indah tapi menyesatkan. Hati-hati, kita harus waspada dalam menjaga ukhuwah Islamiyah. Kita harus waspada dari musuh-musuh yang Allah sudah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan jin wal ins, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, yang selalu menyampaikan, mempropagandakan, mengajarkan berbagai macam kesesatan-kesesatan, namun dibungkus dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang menipu, yaitu zukhrufal qawli ghurur. Bisa dibayangkan ketika umat yang tadinya satu di bawah bimbingan Rasulullah SAW langsung, yaitu para sahabat, tetapi dengan munculnya kesesatan-kesesatan yang muncul di kala itu, setelah Rasul wafat, setelah Abu Bakar Siddiq wafat, setelah Umar wafat, setelah itu muncul fitnah-fitnah, yaitu yang pertama dari kesesatan Syiah Rafidhah dan kesesatan Khawarij. Ini dua kelompok sesat yang pertama muncul dalam sejarah Islam. Setelah itu berpecahlah kaum muslimin menjadi sekian kelompok. Ada kelompok yang masih tetap bersama para sahabat dan mengikuti bimbingan Rasulullah SAW, dan ada kelompok yang membuat ajaran baru, yaitu ajaran dari seorang tokoh Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba al-Yahudi adalah satu grup dengan Yahudi yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan mulai dia memakai politik belah bambu para sahabat, bagaimana supaya pecah persatuannya, bagaimana supaya terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Maka dia pakai politik tadi, yang satu diinjak, yang lain diangkat, maka pecahlah bambu tersebut. Yang diinjak dan yang diangkat semuanya para sahabat, dengan berpura-pura pencinta Ahlul Bait, dengan berpura-pura bahwa mereka mengangkat Ali bin Abi Thalib dan juga anaknya Hasanul Husain dan cucunya dan seterusnya. Kemudian mereka menyatakan dengan kalimat caci makian kepada para sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar wa Umar wa Uthman khususnya, dan yang lainnya. Maka terjadilah perpecahan. Tetapi para sahabat selalu mengingatkan tentang kesesatan mereka. Bahkan Ali bin Abi Thalib masih hidup waktu itu, memperingatkan, hati-hati, ada bibit-bibit perpecahan. Hati-hati, ada ucapan-ucapan yang memecah belah. Ini di mimbar Kufah. Dan diriwayatkan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lebih dari 80 riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Demikian dalam Majmu' Fatawa juz ke-4. Apa kata Ali bin Abi Thalib di mimbar Kufah? Ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu haddal muftari. Sungguh tidak didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar, kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Ali bin Abi Thalib sebagai imam, sebagai amir al-mu'minin waktu itu, pemerintah berhak untuk menghukum. Maka melihat ada gejala-gejala penyimpangan, langsung sikap tanggap dan menyatakan, siapa yang menyatakan aku lebih utama daripada Abu Bakar wa Umar, aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Cambukan seorang pendusta adalah 80 kali cambukan.